Bab 1796. Hiroshi Tanaka menghela nafas, menoleh dan berkata kepada pengemudi, Brother Yamamoto, ayo lompat bersama. Sopir itu menyeka keringat dingin, mengangguk dan berkata, Oke. Aku akan bersama kalian berdua. Pada saat ini, dua ninja pribadi Takehiko telah bertarung sampai sekarat. Melihat bahwa keduanya bisa saja dicincang sampai mati oleh yang lain kapan saja, Tanaka Hiroshi buru-buru berteriak, Presiden, Brother Yamamoto. Sekarang atau tidak pernah. Takehiko dengan cepat membuka pintu di satu sisi bersamanya. Kali ini, pengemudi juga membuka pintu taksi, siap turun. Namun, sisi pengemudi berada tepat di depan Iga Ninja. Salah satu ninja melihat bahwa pengemudinya akan keluar dari mobil, jadi dia bergegas dan menusuk jantung pengemudi dengan pisau terbang. Setelah pisau ninja yang tajam menembus tubuh pengemudi, bilahnya bahkan menembus pintu keras Rolls-Royce. Pengemudi itu tewas seketika. Ito melihat pengemudi terbunuh di seberang mobil. Dia gemetar tanpa sadar, dan kakinya menjadi lunak. Meskipun dia juga seorang pria yang telah mengalami banyak pertempuran di pasar, ini adalah pertama kalinya dia mengalami bencana semacam ini, dan tidak dapat dihindari bahwa dia gugup dan takut di dalam hatinya. Selain itu, semakin tua dia, semakin sedikit keberanian yang dimilikinya. Jadi Takehiko berjongkok di tanah dengan ketakutan, tidak mampu memanjat pagar pembatas setinggi 1 meter sama sekali. Pada saat ini, ninja yang baru saja membunuh pengemudi itu tiba-tiba menemukan bahwa Takehiko dan Tanaka Hiroshi keduanya telah melarikan diri dari mobil, seolah-olah mereka akan melompat dari jembatan, dan tiba-tiba berteriak, cepat! Takehiko akan kabur. Karena itu, dia mencabut pedang ninja dengan paksa, dan melangkah ke atap mobil untuk membunuh Takehiko. Melihat bahwa Takehiko ingin melarikan diri, ninja lain segera menjadi gila dan membunuh dua ninja Takehiko yang masih ada, dan kemudian mengerumuninya. Terlebih lagi, kaki Ito yang semakin lemah menjadi tidak terkendali, dan bahkan usahanya untuk berdiri tidak berpengaruh. Pada saat ini, Tanaka, yang hendak memanjat pagar pembatas, bergegas dengan putus asa untuk mendorong tubuh Takehiko, dan berteriak, Tuan Presiden! Anda harus mendukung saya dengan tangan Anda. Kita harus melompat, atau kita akan mati. Takehiko langsung diberdayakan, dan dia tahu bahwa ini benar-benar garis antara hidup dan mati. Jadi, dia menarik tubuhnya ke atas dengan kedua tangan, ditambah dengan dorongan putus asa dari Tanaka Hiroshi, dia dengan cepat melompati pagar pembatas jembatan. Pada saat dia hampir kehilangan keseimbangan dan berbalik, dia menatap Tanaka dengan rasa terima kasih dan enggan, dan berteriak, Koichi! Anda tidak boleh menyerah. Hiroshi Tanaka mengangguk, menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya, dan mendorong Takehiko ke bawah. Segera setelah itu, dia memanjat pagar pembatas dengan kecepatan tercepat, mengamati pisau pendek dari beberapa ninja yang hendak menebasnya, dia melompat, mengikuti Takehiko, dan melompat dari jembatan. Satu demi satu, keduanya melompat dari jembatan jalan raya yang tingginya lebih dari 10 meter. Saat ini, Ito berharap truk berisi barang-barang berbulu halus bisa muncul di bawahnya. Sayang sekali tidak ada apa-apa selain trotoar keras di bawah. Bab 1797. Sebelum kejatuhan, pikiran Takehiko terus menggema kata-kata Tanaka. Selama Anda tidak telungkup, atau telungkup, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, dia berjuang untuk menyesuaikan tubuhnya di udara, dan mendarat dengan keras dengan kaki lurus ke tanah. Dengan keras, Takehiko hanya merasakan sakit tajam yang tak tertandingi dari kedua kakinya, tapi dia tidak peduli untuk memeriksa luka di kakinya, dan dia segera berguling beberapa kali di tanah untuk mengurangi dampak dari jatuh dari jembatan. Segera setelah itu, Tanaka jatuh dengan keras ke tanah. Seperti Takehiko, dia mendarat dengan kakinya dan berguling beberapa meter. Meski kaki mereka sakit sampai mati, keduanya menyelamatkan nyawa karena postur pendaratan yang benar. Kali ini, Ito memandangi kakinya dan melihat seluruh lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Semuanya tidak bisa dikenali. Situasi Tanaka sama tragisnya. Kakinya berdarah, patah tulang bahkan menembus dagingnya, darah mengalir, dan itu mengerikan. Ketika orang yang lewat melihat ini, mereka terkejut, dan beberapa wanita sudah berteriak. Tak lama kemudian, beberapa orang yang antusias berkumpul, dan salah satu dari mereka bertanya, Tuan-tuan, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda ingin saya memanggil ambulans untuk Anda sekarang?
Takehiko menangis getir dan berkata, "Bantu aku memanggil polisi. Seseorang di jembatan mengejar kita." Semua orang buru-buru melihat ke jembatan. Di sisi pagar pembatas jembatan sepanjang 10 meter, 6 ninja berbaris berturut-turut melihat ke bawah jembatan dengan ekspresi bingung. Salah satu ninja bertanya dengan tercengang, "Bos, ini sekarang apa?" Bos tidak menyangka potongan besar lemak ini sudah mencapai bibirnya dan bisa terbang pergi. Dia berseru dengan marah, "Tua kelima dan keenam, mereka berdua tidak bisa bergerak sekarang. Kalian berdua lompat ke bawah dan beri dia, aku akan membunuh." Ketika keduanya mendengar ini, masing-masing dari mereka menciut karena terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan memalukan, "Bos, jika tingginya 7 atau 8 meter, Anda tidak perlu mengatakan bahwa saya sudah melompat, tetapi pasti sekitar 15 meter. Saya melompat, dan hasilnya tidak akan lebih baik dari mereka." "Ya." Yang lain berkata dengan ekspresi pahit, "Bos, postur mendarat untuk mereka berdua sangat ilmiah. Jika kita tidak begitu yakin, kita mungkin akan mati begitu saja." Ekspresi bos sangat jelek. Dia tahu bahwa jika bawahannya tidak melompat, dia tidak boleh memaksa mereka untuk melompat. Jika tidak, bagaimana tim ini akan memimpin di masa depan? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berseru, "Masuk ke dalam mobil. Ayo turun dan bunuh mereka sebelum ambulans dan polisi tiba." Semua orang buru-buru ingin berbalik dan kembali ke mobil. Saat ini, mereka mendengar raungan helikopter di langit. Ketika beberapa orang melihat ke atas, mereka tidak terkejut. Saat ini, ada 4 helikopter polisi datang dengan cepat dari berbagai arah. Salah satu ninja berkata dengan ngeri, "Oh, itu tim operasi khusus." Tim operasi khusus Tokyo adalah polisi khusus paling andal di bawah TMPD. Mereka telah melayani misi anti-terorisme sepanjang tahun. Mereka memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Apalagi mereka semua memiliki equipment ala Amerika dan memiliki daya tembak yang kuat. Ninja ada di depan mereka, tidak berbeda dengan orang primitif. Terlebih lagi, mereka datang dengan helikopter. Jika ini melayang di atas kepala, memegang senapan mesin dan menembak, bahkan ninja yang paling kuat pun akan dipukuli hingga menjadi saringan. Bos dari Iga Ninja segera tertegun, dan berteriak dengan panik, "FCK! Melarikan diri!" 5 ninja yang tersisa dengan cepat masuk ke dalam mobil di bawah kepemimpinannya, dan semua orang melarikan diri dengan 2 mobil. Tim operasi khusus di Tokyo segera berpisah. 2 dari helikopter melayang langsung di dekatnya, memungkinkan anggota tim tempur untuk dengan cepat mencapai tanah dengan kabel drop dari helikopter untuk melindungi Takehiko. Bab 1798. 2 helikopter lainnya langsung mengejar 2 kendaraan yang ditumpangi Iga Ninja. Karena Ninja Iga ada di jembatan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia sedang mengendarai mobil dan melarikan diri dengan panik, dan helikopter mendekati di atas. Tepat ketika mereka ingin melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, pasukan khusus di helikopter langsung menghantam kap depan kedua kendaraan dengan selongsong pelindung lapis baja. Kemampuan penetrasi proyektil penusuk lapis baja sangat kuat. Bahkan lapis baja militer sulit untuk dilawan, belum lagi mesin mobil sipil. Beberapa proyektil penusuk lapis baja menghantam, mesin kendaraan seketika rusak. Saat mesin mengalami kerusakan, kendaraan langsung kehilangan tenaga, dan kecepatan kendaraan menjadi semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Keenam ninja di dalam mobil itu ketakutan. Mereka hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil, memegangi kepala dan bergegas. Mereka menemukan bahwa helikopter telah melayang 2 atau 3 meter di atas dek jembatan satu demi satu, dan kemudian sejumlah besar pasukan khusus dengan cepat turun. Di bawah, moncong hitam telah diarahkan ke kepala mereka. 20 pasukan khusus, langsung membiarkan 6 ninja itu menyerah, dan tidak berani melawan sama sekali. Dan saat ini, Takehiko dan Tanaka Koichi juga dikirim ke ambulans dan segera dibawa ke rumah sakit. Matsumoto ada di rumah saat ini, merasakan perasaan menyusun strategi. Mentalitas penjudi sangat berat, dan dia sudah memiliki pengalaman seperti itu. Hanya saja permainan judi ini benar-benar terlalu besar, dan dia sedikit gugup saat sedang heboh, karena takut akan terjadi kecelakaan dalam proses perdagangannya. Sekarang Machi Takahashi kedinginan, Takehiko akan segera kedinginan, dan saat dia kedinginan, dia akan menjadi yang teratas. Gugup dan bersemangat, memegang segelas whisky, memikirkan waktu di dalam hatinya,
menebak bahwa Takehiko hampir layak mati, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Iga Ninja yang bertanggung jawab atas pembunuhan Takehiko. Akibatnya, lubang hitam komunikasi aneh muncul lagi. Panggilan yang bisa dibuat 10 menit yang lalu tidak dibuat. Semuanya sama seperti Iga Kamino yang menjaga kakak dan adik Su di Kyoto. Jika dia hilang, dia akan menghilang, dan tidak ada jejaknya. Tepat ketika dia bingung, asisten itu berjalan dengan cemas dan berkata kepadanya, "Presiden, ada kecelakaan dengan Iga Ninja." Apa kecelakaannya? 6 ninja Iga semuanya ditangkap. Takehiko dan Tanaka Koichi jatuh dari jembatan. Mereka sekarang telah dikirim ke rumah sakit. Dikatakan bahwa tidak ada yang mengancam nyawa. Apa? Matsumoto mengertakkan gigi dan mengutuk, biarkan itu Yuhiko kabur. Ninja dari keluarga Iga terlalu sampah. Asisten itu mengangguk dan berkata dengan serius, saat ini, memang seperti ini. Ryoto Matsumoto dengan marah melemparkan gelas whisky di tangannya ke tanah, dan gelas itu menghantam ubin lantai marmer dengan keras, dan gelas itu langsung pecah. Pada saat ini, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar dari ruang tamu, "Tuan." Emosi Matsumoto benar-benar cukup besar. Ryoto Matsumoto dan asistennya dikejutkan oleh suara aneh itu. Keduanya mengikuti reputasi mereka dan melihat seorang wanita berusia 20-an melangkah masuk. Ryoto Matsumoto terkejut, dan berkata, "Kamu? Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk?" Wanita itu mencibir, "Tentu saja saya masuk." Matsumoto mundur selangkah dan bertanya dengan gugup, "Apa yang akan kamu lakukan?" Wanita itu memandang Tuan Matsumoto dengan penuh minat, dan kemudian berkata dengan dingin setelah beberapa saat, "Kamu mengikat tuan muda dan nona muda dari keluarga Su, dan membunuh lebih dari 10 orang keluarga Su. Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja sudah waktunya. Aku di sini untuk mengambil hidupmu." Bab 1799. Ryoto Matsumoto tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Su akan menemukannya. Tepat ketika wanita itu mengatakan semuanya, dia gemetar, dan berseru, "Saya memiliki begitu banyak penjaga di rumah saya. Bagaimana mereka bisa membiarkan Anda masuk?" Rumah Matsumoto selalu dijaga ketat. Semakin kuat hati yang terluka, semakin kuat jantung pertahanannya. Agar tidak bersekongkol dengan orang lain, ia mengatur 20 pengawal di rumah, di antaranya ada ninja dari keluarga kecil, dan pertahanannya bisa dibilang sangat kuat. Jadi, dia tidak bisa mengerti bagaimana wanita ini masuk, kenapa dia tidak mendengar gerakan apapun. Wanita itu tersenyum acuh tak acuh, "Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, saya bunuh saja mereka semua. Lagi pula, orangnya tidak banyak, termasuk keluargamu, totalnya ada 36 orang. Sekarang mereka semua mati, meninggalkan kalian berdua." Setelah itu, wanita itu berkata lagi, "Kamu membunuh lebih dari selusin keluarga Su kami, tentu saja kami ingin meminta lebih banyak minat." Ryoto Matsumoto terlihat ketakutan. Dia memucat karena ketakutan, gemetar seluruh tubuh, dan berseru, Kamu membunuh seluruh keluargaku?" "Iya." Wanita itu mengangguk, "Tapi yakinlah bahwa keluarga Su kita masih sangat beradab. Orang tua, istri dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan ipar Anda semuanya diracuni dan mati, dan tidak ada tumpahan darah." Kaki Matsumoto melemah, tanpa sadar ia mundur 2 langkah, jatuh di atas sofa, seluruh ototnya gemetar hebat, mengertakkan gigi dan bertanya, seperti kata pepatah, "Itu tidak baik untuk istri dan anak. Jika Anda memiliki kebencian, Anda bisa menyerang saya. Mengapa Anda ingin memulai dengan keluarga saya?" Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Apa? Tuan Matsumoto sudah mulai berbicara tentang keadilan dunia. Kemudian ketika Anda membunuh lebih dari selusin orang di keluarga Su saya dan bermaksud untuk membunuh tuan muda dan wanita muda dari keluarga Su, mengapa Anda tidak berbicara tentang keadilan dunia?" "Apa? Ketika Anda merencanakan semua ini, Anda harus memikirkan konsekuensi seperti itu." Matsumoto mengertakkan gigi dan meraung, "Kamu adalah binatang buas. Setan." Tidak peduli seberapa buruk Matsumoto saya tidak pernah membunuh seorang anak kecil. Anak saya baru berumur 10 tahun. Putriku baru berusia 8 tahun. Wanita itu tersenyum, dan berkata dengan dingin, "Jadi apa? Jika Anda berani berkomplot melawan keluarga Su saya, Anda harus siap menanggung harga terbesar. Untuk disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu kejam dan tidak meninggalkan orang lain.
Jalannya bukanlah meninggalkan jalan untuk diri sendiri. Hati Matsumoto benar-benar hancur saat ini. Dia tahu bahwa ketika dia keluar, kualitas paling dasar adalah bersedia bertaruh untuk kalah. Dia telah menekan segalanya dalam game ini. Karena dia telah kalah, dia secara alami harus kehilangan segalanya. Pada titik ini, Matsumoto menghela nafas dengan cemberut, dan berkata tanpa cinta, jika ini masalahnya, saya bersedia bertaruh, dan Anda membunuh saya juga. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan dingin, kamu pasti akan mati, tapi kami tidak ingin kamu mati begitu bahagia. Sebelum kamu mati, aku ingin mengatur agar kamu bertemu keluargamu lagi. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, bawa masuk orang-orang mati itu. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan tuan keluarga Su masuk, membawa mayat satu demi satu. Mayat-mayat ini semua ditempatkan dengan rapi bersebelahan di depan Tuan Matsumoto. Ryota Matsumoto melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya putus asa. Dia benar-benar tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Dan dia juga tahu betul bahwa dia pasti akan mati hari ini. Namun, masih ada secercah harapan yang tersisa dalam dirinya. Harapan itu adalah putra sulung yang dicabut saat mantan istrinya bercerai. Ryota Matsumoto menikah untuk pertama kalinya 15 tahun lalu, dan putra tertuanya lahir di tahun ketiga setelah menikah. Saat itu, keluarga Matsumoto masih dalam keputusasaan, hingga bertemu dengan istrinya yang sekarang. Istri Ryota Matsumoto saat ini adalah putri dari keluarga kelas menengah di Tokyo. Untuk memanfaatkan kekuatan kelahirannya, Ryota Matsumoto membawa istrinya keluar rumah dan kemudian menikahinya. Bab 1800. Karena istri saat ini tidak menyukai putra sulung Matsumoto, maka Matsumoto mengusir putra sulungnya setelah menikah dan membiarkannya mengikuti mantan istrinya. Belakangan, istri kedua Matsumoto memberinya sepasang anak, jadi dia jarang memikirkan mantan istri dan putra sulungnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, Ryota Matsumoto memikirkan mantannya, dan akhirnya merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Setidaknya, setelah kematiannya, darah keluarga Matsumoto tidak akan habis malam ini. Putra tertuanya bisa terus melanjutkan darahnya. Untuk Ryota Matsumoto saat ini, tidak ada yang bisa menghibur dan membahagiakannya lebih dari ini. Gadis keluarga Su di depannya sepertinya melihat melalui pikirannya. Wanita itu tersenyum main-main dan berkata kepada Matsumoto, "Tuan Matsumoto, kudengar kamu punya anak laki-laki?" Matsumoto terkejut dan berkata, "Tidak. Dari siapa Anda mendengarnya? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Wanita itu tersenyum, semua orang sudah dewasa, jadi tidak perlu malu dengan kebohongan yang gagal. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Nama putra sulungmu adalah Taro Matsumoto. Kemudian, setelah Anda mengusirnya dari rumah, dia mengganti nama belakangnya, diikuti dengan nama belakang mantan istri Anda, Kurosawa, dan mengganti namanya menjadi Kurosawa Shota. Berusia 12 tahun dan tinggal di prefektur Yamanashi, tidak jauh dari Tokyo. Apakah saya benar?" Matsumoto mendengarkan kata-katanya, seluruh tubuhnya disambar petir. Setelah beberapa saat, dia sudah menangis, dan dia berlutut di tanah dengan menggigil, dan memohon dengan getir, "Aku mohon, jangan bunuh anakku. Saya hanya punya satu putra. Jika dia mati juga, keluarga Matsumoto akan punah sepenuhnya. Saya mohon Anda untuk meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Matsumoto saya. Aku akan bersujud padamu." Karena itu, Matsumoto membenturkan kepalanya ke lantai marmer yang keras. Pada saat ini, dia sangat putus asa dan menyesal di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa tubuh seluruh keluarganya ditempatkan di sini. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka, dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupnya, jadi satu-satunya keinginannya adalah membiarkan putra tertuanya hidup. Oleh karena itu, ketika dia bersujud, dia juga sangat saleh, berharap dapat mengesankan wanita seperti es di depannya. Matsumoto membenturkan 3 kepala, dan dahinya sudah penuh dengan darah. Tetapi dia tidak berani berhenti, dan terus bersujud sampai dahinya benar-benar berdarah, dan dia hampir pingsan karena pukulan di kepala. Ryota Matsumoto menggertakkan giginya untuk menopang tubuhnya, dan tersedak di mulutnya, "Tolong. Silahkan. 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 Tolong janjikan satu-satunya permintaan saya." Wanita itu hanya tersenyum saat ini dan berkata, "Maaf, sudah terlambat. 5 menit yang lalu, Shota Kurosawa telah diracuni dan sekarang sudah mati."
Ketika Ryoto Matsumoto mendengar ini, dia benar-benar pingsan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak histeris, "Kenapa? Mengapa Anda ingin menghancurkan keluarga Matsumoto saya? Kenapa kamu membunuhku seperti ini?" Wanita itu mencibir, "Ini adalah harga yang kamu bayar karena membuat marah keluarga Su." Ryoto Matsumoto langsung menangis, dan air matanya bercampur darah, membuat seluruh wajahnya terlihat sangat tragis. Pada saat ini, dia juga benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup, dan dia bergumam, bunuh aku sekarang." Wanita itu mengangguk, mengeluarkan biji bunga matahari yang diukir dari batu giok putih dari sakunya, dan berkata dengan ringan, "Ryoto Matsumoto, sebelum kamu mati, kuharap kamu ingat namaku Suruoli." Setelah itu, dia menjabat satu tangan, dan biji bunga matahari yang terbuat dari batu giok putih keluar. Detik berikutnya, lubang kecil darah muncul di tengah alis Matsumoto, dan seluruh orang telah benar-benar kehilangan semua vitalitasnya, dengan keras, dan tubuhnya jatuh ke tanah.